Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan ilmu komunikasi dengan tema pendekatan komunikasi antar budaya, isu dalam komunikasi antar budaya. Saya Nia Khofifah dan teman saya bernama Silvi dan Ali Nurdin. Tetapi Ali Nurdin tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan sakit. Dalam bahasa teoritis, dikenal beberapa pendekatan dalam komunikasi antar budaya, yaitu 1. Pendekatan psikologi sosial, 2. Pendekatan interpretatif, 3. Pendekatan kritis, 4. Pendekatan dialektual, 5. Pendekatan dialog kultural, dan 6. Pendekatan kritik budaya. Ngomong ke pantran ya ngomongnya cepat-cepat. Yang pertama yaitu ada pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini lebih didominasi oleh para penganut paham fungsionalis yang menekankan pendekatan yang bersifat etik. Menurut Bernardo Attias, metode etik secara umum menyelidiki suatu objek penelitian sendiri atau pandangan dari luar lingkungan sasaran penelitian. Pendekatan ini memandang bahwa hanya peneliti yang benar-benar bebas dan berada di luar sasaran penelitian akan melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang objektif, bahwa realita eksternal seorang peneliti yang maupun pendorong dia untuk meneliti dan meramalkan perilaku tertentu dari sasaran peneliti. Keuntungan metode ini dapat mengidentifikasi varian dasar dalam komunikasi sehingga dapat dibedakan dengan kelompok budaya yang lain. Kekurangan dari metode ini terlalu memandang realitas eksternal yang ditampilkan sasaran penelitian tidak dapat manfaatnya sehingga peneliti harus menyusun konstruksi sendiri berdasarkan pola-pola komunikasi sasaran yang diteliti. Yang kedua ada pendekatan interpretatif. Pendekatan ini berasumsi bahwa keberadaan dan kehidupan manusia merupakan konstruk dari sebuah realitas dan perilaku manusia itu kreatif. Oleh karena itu, tidak selalu diramalkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menggambarkan perilaku manusia dan bukan untuk meramalkan perilaku itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada pendekatan kritis. Perbedaannya dengan pendekatan yang lain yaitu terletak pada makro konteks yang lebih menekankan pada konteks makro. Perbedaannya yaitu terletak pada makro konteks yang lebih menekankan pada konteks makro seperti realitas sosial, politik, dan isu-isu ekonomi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Pendekatan kritis menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat segala cermat realitas kehidupan manusia yang diskontrak melalui komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dialektual yang merupakan kombinasi 3 dimensi di atas yaitu etis, emik, dan kritis, bahwa sesuatu yang disebut realitas adalah dialektikal. Cara memandang suatu kenyataan di luar atau dari dalam itu lebih baik, namun harus diskontrak melalui komunikasi. Yang kelima yaitu ada pendekatan dialog kultural. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai mazhab yang menekankan pada isu-isu internasionalisme dan humanisme. Pendekatan ini berakal dari konsep yang perlu digunakan manusia dan sumbangan para teoritis adalah memberikan kontribusi keilmuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia. Asumsi dasarnya yaitu lebih menekankan bagaimana komunikasi antar budaya dapat terorganisir. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan kritik budaya. Pendekatan ini berusaha mencari dan menemukan isu-isu utama yang mendorong terjadinya konflik dalam setiap budaya sehingga mengakibatkan salah satu atau lebih kebudayaan terpaksa dikucilkan oleh masyarakat. Pendekatan ini berpandangan hanya ada sedikit kebutuhan untuk mencari titik-titik temu dan universal antar budaya, bahkan hanya perusahaan untuk mengabarkan bagaimana kebudayaan itu dibangun atau dikembangkan dalam suasana konflik. Ya, saya lanjut materi. Di sini ada isu. Isu adalah suatu yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi
baik di pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lainnya, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya penting untuk dipahami karena budayalah orang-orang karena dengan berbudayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Dan di sini ada stereotip. Stereotip berarti penilaian atau tanggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosial yang tersebut berada tanpa bermaksud menyinggung. Contoh stereotip yang sering didengar adalah seorang bertetnis Tionghoa itu pelit atau orang Batak itu kasar. Dan di sini ada diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau maupun tidak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, suatu sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan. Dan di sini ada prasangka. Prasangka adalah sikap kepercayaan, perasaan, dan negatif terhadap suatu kelompok dan seluruh anggota kelompoknya. Prasangka merupakan virus dalam berpikir. Prasangka membuat seseorang tidak menyukai seluruh orang dalam ras, suku, dan agama tertentu, sehingga mereka menganggap lebih rendah daripada manusia. Prasangka akibat pengaruh dari lingkungan atau pengalaman buruk terhadap seseorang pada suatu kelompok. Cara berpikir seperti itu sangatlah berbahaya. Dan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.